Namun hanya satu pujian yang mengatakan Kau Tuhan yang selamatkan. Yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Tuhan yang
Jadi umat, mari kita nyanyikan pujiannya. Kita dipilih dari segala bangsa. Jadi
namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Walau dunia berubah, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari saya bangkit berdiri, mari nyanyikan pujian dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku Selama sebulan ini kita boleh belajar mengenai tokoh-tokoh pria di dalam Alkitab. Saya mau tes, tapi ini bukan kuis. Sudah ada berapa tokoh pria yang kita pelajari? Yang pertama, di minggu pertama ada siapa? Oh, belum. Iya, Yohanes Pembaptis. He must increase and I must decrease. Ya, sebuah statement yang menggema sepanjang masa, di mana Tuhan semakin bertambah dan saya semakin berkurang. Minggu yang kedua ada siapa? Ada Daud. Oke, sudah lupa ya. Minggu ketiga ada siapa? Ada Henok, seorang yang diangkat Tuhan. Dia berkenan kepada Tuhan, bagaimana hidupnya senantiasa melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Yang minggu keempat kemarin masih
segar dalam ingatan kita. Ada 2 orang tokoh pria yang boleh kita pelajari. Siapa mereka? Tidak hadir. Oh, tidak hadir. Ya Allah, tidak ada yang skip. Ada siapa yang minggu kemarin? Papa dan anak. Papahnya Rufus siapa? Simon orang Kirene ya. Simon orang Kirene dengan Rufus, seorang yang terpaksa untuk memikul salib. Tetapi kemudian di dalam ayat yang mengarah kepada Rufus dikatakan bahwa mereka ini orang pilihanku. Wah, luar biasa ya. Disebutkan bahwa orang pilihanku, orang pilihan Tuhan, orang pilihan Allah. Bagaimana kehidupan para tokoh-tokoh Alkitab ini menginspirasi kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan hari ini saya akan tutup dengan 3 tokoh yang terlibat di dalam sebuah sebuah situasi, dalam sebuah, kalau boleh ditanda kutip, dalam sebuah drama yang cukup singkat tapi berpengaruh untuk kehidupan kita. The Runaway Slave. Saya tidak tahu bisa ditampilkan atau enggak. Ya, The Runaway Slave, budak yang melarikan diri. Kira-kira siapa? Ada yang bisa tebak? Tapi saya nggak bawa hadiah, saya cuma bawa odol. Saya bawa hadiah. The Runaway Slave. Ada yang bisa tebak? Kisah ini di dalam Perjanjian Baru, di zaman Rasul Paulus. Dia melarikan diri. Ada yang tahu siapa namanya? Budak dari seorang tuan yang bernama Filemon. Siapa dia? Onesimus. Betul ya, Onesimus. Seorang tokoh yang tidak terkenal, tapi kita mau belajar dari tokoh ini ya. Beberapa waktu lalu saya mampir di sebuah beranda Instagram seorang pendidik di Indonesia bernama Bapak Julianto Simanjuntak. Di dalam bukunya yang berjudul Hidup Berguna, Mati Bahagia. Nah, beliau menuliskan sebuah buku, ada banyak buku ya, ada banyak buku, diantaranya cekcok dalam rumah tangga, nah gitu ya. Di antaranya macam-macam, saya tidak hafal, tapi ada satu yang cukup menarik, Hidup Berguna, Mati Bahagia. Ada 2 statement yang ada di dalam buku tersebut. Yang pertama adalah begini, hidup ini adalah sebuah siklus kehilangan. Ya, hidup ini adalah sebuah siklus kehilangan. Kalau Bapak Ibu Saudara sampai detik ini gitu ya, yang tidak pernah hilang adalah penyertaan Tuhan. Tetapi dalam kehidupan kita ada banyak kehilangan. Entah itu kehilangan pekerjaan, entah itu kehilangan orang yang terkasih. Itu ketika zaman-zaman Covid kemarin, ketika mendengar banyak sekali yang Tuhan panggil, yang orang-orang percaya, ada banyak sekali yang terkena virus ini, ada banyak sekali yang kehilangan. Ada juga kehilangan hal-hal yang bersifat materi, ada banyak sekali kehilangan. Hidup ini adalah sebuah siklus kehilangan. Tapi beliau menyampaikan juga, yang kedua statementnya adalah, kita masih harus berjuang sampai garis akhir. Kalau kita ada saat ini, kita masih harus terus berjuang sampai garis akhir. Bukan berapa lama kita hidup, tapi bagaimana hidup ini supaya berguna. Sehingga statementnya boleh diubah sedikit ya, hidup berguna, mati bahagia, tapi hidup juga bahagia, begitu ya. Ketika hidup kita berguna bagi orang lain, itu kita hidupnya juga akan bahagia. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan bahwa ketika kita berbuat sesuatu kebaikan hati kita kepada orang lain, saat kita sudah burnout, saat kita membutuhkan untuk recharge, ketika kita berbuat kebaikan kepada orang lain, itu menambah hormon bahagia dalam hidup kita. Itu membuat kita semakin bahagia. Tapi pagi hari ini kita mau belajar dari kisah tentang Filemon dan Onesimus ini. Kita akan buka di dalam surat Filemon pasal 1. Dia hanya satu pasal ya Bapak Ibu ya. Dia hanya satu pasal. Kita akan baca dulu di dalam terjemahan baru. Lalu kemudian saya akan sambung. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Filemon 1 ayat 10 sampai 16. Kemudian ayat 18 sampai ayat 19. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Lanjut aja ya, 10 sampai 19, hanya jeda satu ayat 17. Ayat 10 sampai ayat yang ke-19. Kita akan membaca, Bapak Ibu bisa menyimak Alkitab dan juga handphone masing-masing. Filemon 1 ayat 10 sampai 19, hitungan ketiga kita akan mulai baca. 2, 3. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku
yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. 14. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. 16. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. 18. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. 19. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya, saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Bapak Ibu. Demikian. Mulai ayat yang 10. Saya, Paulus, mengajukan suatu permintaan kepadamu mengenai Onesimus, anak saya dalam Kristus. Sebab di dalam penjara ini saya sudah menjadi bapak rohaninya. Dahulu ia tidak berguna untukmu, tetapi sekarang ia berguna bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk saya juga. Sekarang orang yang saya kasih itu saya kirim kembali kepadamu. Sebenarnya saya ingin menahan dia bersama saya sebagai penggantimu, supaya ia bisa membantu saya selama saya ditahan dalam penjara ini, karena memberitakan kabar baik dari Allah. Tetapi saya tidak mau melakukan apa-apa kalau saudara belum memberi persetujuan. Saya lebih suka kalau saudara melakukannya dengan kerelaan hati sendiri. Saya tidak mau memaksamu. Ayat 15. Mungkin Onesimus berpisah dari saudara untuk sementara waktu, supaya saudara bisa mendapat dia kembali untuk selama-lamanya. Sekarang ia bukan hanya seorang hamba untuk saudara, ia lebih dari itu. Ia adalah sesama orang Kristen yang tercinta. Ia berguna sekali untuk saya, apalagi untukmu. Tentu ia berguna sekali, baik sebagai hamba maupun sebagai seorang saudara dalam Tuhan. Saya akan lompat ayat 18. Kalau ia bersalah atau berhutang kepadamu, biarlah saya yang menanggung semuanya itu. Nah, baiklah, saya menulisnya sendiri di sini. Saya, Paulus, akan melunasi semuanya. Tentu tidak perlu saya ingatkan bahwa saudara sendiri mempunyai hutang kepada saya, yaitu kehidupan yang baru sebagai orang Kristen. Itu ayat di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saya akan cerita sedikit untuk Bapak Ibu. Silakan ditampilkan slide selanjutnya. Ada seorang tuan yang bernama Filemon. Filemon ini adalah seorang yang berkeluarga negaraan Romawi, tapi dia tinggal di Kolose. Nah, dia tinggal di Kolose, dia menjadi orang Kristen, dia menjadi orang percaya karena pelayanan Paulus. Bahkan di dalam Filemon pasal 1 ayat yang kedua, di sana dituliskan demikian. Dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Ini surat Paulus ditujukan kepada Filemon. Nah, rupanya di tempat Filemon ini ada jemaat yang berkumpul. Ada orang-orang Kristen, ada orang umat kepercayaan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan berkumpul di rumahnya. Dan Filemon ini menjadi pemimpin jemaat di rumahnya. Kalau sekarang mungkin bisa dianggap seperti komsel begitu ya. Di dalam komsel di rumahnya itu, nah Filemon ini menjadi pemimpin. Dia seorang yang kaya raya. Filemon ini adalah seorang yang kaya raya. Dia memiliki banyak budak. Salah satunya yang bernama Onesimus. Nah, Bapak Ibu, budak pada zaman itu tidak memiliki hak. Ketika si tuan ini membeli
seorang budak, berarti si budak ini menjadi milik tuannya dan dia tidak mempunyai hak atas hidupnya sendiri. Tentu Bapak Ibu ingat kisah di dalam Perjanjian Lama, seorang yang dijual kepada pedagang-pedagang Ismaili. Siapa dia? Yusuf. Ya, dia menjadi budaknya, dia orang belian dari orang-orang Ismaili ini. Kemudian dia dijual lagi kepada Potifar, dia menjadi milik dari Potifar. Nah, sama halnya Onesimus ini menjadi milik tuannya, menjadi milik Filemon yang kaya raya tadi. Nah, setiap hari dia bekerja, dia melakukan segala hal yang ada di dalam kehidupan tuannya. Slide selanjutnya, dia bekerja, dia melakukan segala hal yang ada di rumah tuannya. Karena setiap budak ini pasti akan beda-beda pekerjaannya. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan seorang anak yang menjadi budak istri Naaman. Nah, bisa mereka bekerja, budak-budak ini ya, bisa mereka bekerja di ladang, bisa mereka bekerja di pabrik. Kalau tuan ini punya pabrik, bisa dia mengepalai rumah tangga sebagaimana Yusuf. Ketika Potifar melihat bagaimana kerja Yusuf, Potifar tidak mencampuri lagi urusan rumah tangganya selain makanannya sendiri. Nah, macam-macam si budak-budak ini sampai kapan? Seumur hidup. Ada kalanya budak ini dimerdekakan, merdeka, sudah tidak terikat lagi dengan si tuan. Bahkan ketika budak ini sudah melekat dengan tuannya, menjadi hak miliknya, terkadang diberi sebuah tanda, gitu ya, diberi sebuah tanda dengan besi panas bahwa ini adalah milik dari tuan tertentu. Namun Bapak Ibu, suatu kali si Onesimus ini entah apa yang mengganggu pikirannya. Onesimus ini mencuri apa yang dimiliki oleh tuannya, sehingga Filemon ini menjadi merugi, gitu ya, menjadi merugi. Jadi Onesimus ini mengambil milik tuannya, lalu dia pergi jauh sekali. Dia dari Kolose, pergilah dia ke kota Roma. Nah, ada tata aturan di kota Roma ini mengenai budak yang melarikan diri. Kalau sampai ketahuan, dia akan dihukum. Baik itu dihukum penjara, baik itu juga disiksa, atau yang lebih berat dia dihukum mati. Namun hukuman itu nanti akan kembali lagi kepada tuan yang menyetujuinya. Karena si budak ini pasti punya tuan, gak mungkin dia gak punya tuan. Dia lari setelah mengambil harta milik Filemon tuannya ini, dia lari menuju Roma. Sampai di Roma dia dimasukkan di dalam penjara. Nah, ketika di dalam penjara inilah Onesimus ini berjumpa dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus tadi mengatakan bahwa aku menuliskan surat ini ketika aku ada di dalam penjara. Nah, di dalam penjara inilah Onesimus berjumpa dengan Paulus. Rupanya Paulus juga mengenal siapa tuan dari Onesimus ini, sehingga Paulus pun juga mengetahui bahwa oh iya, kamu budaknya Filemon. Aku kenal karena ketika menjadi Kristen, Filemon ini dipimpin atau dituntun oleh Rasul Paulus. Tidak dijelaskan berapa lama Onesimus ini ada di dalam penjara. Tetapi ketika kita membaca ayat-ayat yang tadi, Paulus mengatakan dia sangat berguna untukku. Olehnya aku mengirim kembali dia kepadamu, supaya dia bukan hanya berguna untukku, tapi biar dia juga berguna untukmu. Nah, salah satu catatan sejarah yang boleh ditulis mengenai hidup Onesimus ini, Bapak Ibu Saudara, ketika Onesimus ini membantu pelayanan Paulus di dalam penjara, salah satu hal yang dia lakukan, kerja kerasnya dia, kegigihannya dia, ketika dia sudah berubah, dia berjumpa dengan Yesus, dan dia berubah dari kehidupan yang lama, yang merugikan tuannya, yang dia takut dari tuannya, terus dia melarikan diri. Selama dia ada di dalam penjara, salah satu tugas dari Onesimus ini adalah mengumpulkan naskah-naskah atau tulisan-tulisan yang sekarang kita kenal di dalam Perjanjian Baru. Luar biasa ya. Jadi seorang yang merugikan tuannya, seorang yang penakut, seorang yang istilahnya aduh cemen mentalnya kamu gak bisa sportif untuk mengakui kesalahanmu, kamu malah pergi, kamu malah lari. Hukuman yang berat itu sudah menantimu. Bapak Ibu, hukum Roma itu lebih kejam daripada hukum negara-negara yang lain pada waktu itu. Nah, ketika dia ada di dalam penjara, Pak Onesimus ini membantu pekerjaan Paulus. Onesimus ini membantu pelayanan Paulus.
Bahkan salah satu yang dicatat di dalam catatan sejarah yang tadi saya sampaikan, dia mengumpulkan naskah-naskah dan tulisan-tulisan yang sekarang kita kenal ada di dalam Perjanjian Baru. Lalu setelah itu, Paulus tidak punya hak terhadap hidup Onesimus ini. Mungkin saja dia sudah dibebaskan dari penjara. Dan Paulus menulis surat kepada Filemon. Ya, dalam suratnya Paulus menuliskan yang tadi, aku Paulus menuliskan surat kepadamu, memohon permintaan, terimalah Onesimus ini, bukan lagi sebagai budak, bukan lagi sebagai bawahanmu, bukan lagi sebagai pesuruhmu, tetapi terimalah dia sebagai saudara seiman, saudara yang terkasih. Terimalah dia sebagai saudara, orang yang Kristen di dalam hidupmu, sehingga dia dapat membantu pelayananmu, bukan hanya membantu hidupku, tetapi membantu pelayananmu. Olehnya, di akhir hidup Onesimus ini, Onesimus pulang ke Kolose. Itu di gambarnya ya. Saya tertarik juga dengan ilustrator yang menggambar ini, karena di gambarnya dia menggenggam surat. Surat Filemon ini adalah surat jaminan yang diberikan Paulus kepada Filemon. Bawalah surat ini sebagai jaminan bahwa kamu akan kembali ke Tuhanmu. Dan di dalam suratnya itu Paulus menuliskan, sekiranya dia merugikanmu, sekiranya dia mencuri sesuatu dari hartamu, tanggungkanlah itu kepadaku dan aku akan melunasinya. Nah, akhir kisah dari Onesimus ini, dia kembali kepada tuannya, bukan lagi sebagai budak, tetapi sebagai orang merdeka. Dari mana kita tahu ayatnya? Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca di dalam surat Kolose. Surat Kolose pasal yang keempat dan yang ke-9, saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Surat Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-9 dituliskan demikian, Onesimus akan pergi bersama-sama dengan Tikhikus. Ia seorang dari kalanganmu, ia orang yang setia dan kami mengasihinya. Ia dan Tikhikus akan memberitahukan kepadamu segala-galanya yang terjadi di tempat saya ini. Nah, kepada jemaat di Kolose, Paulus ini menuliskan suratnya, dia menyebutkan nama Onesimus ini. Kalau si Filemon ini tidak menerima hidup Onesimus, dia tidak mungkin namanya dicatat di dalam surat Kolose ini. Ia seorang yang setia dan kami mengasihinya. Terimalah dia. Dia akan menceritakan segala-galanya yang saya alami selama saya ada di penjara. Nah, Bapak Ibu, apa pelajaran penting yang bisa kita ambil pagi hari ini dari kisah ini? Surat Filemon tadi saya katakan bahwa dia bukan surat yang panjang. Surat Filemon adalah surat kepada personal dari Rasul Paulus kepada pribadi Filemon, yang pada waktu itu dia tinggal di Kolose. Dan isi suratnya adalah mengenai seorang budak yang melarikan diri, itu tadi, the runaway slave. Seorang budak yang lari ke rumah. Nah, apa pelajaran penting? Pagi hari kita belajar dari 3 tokoh pria yang ada di dalam surat Filemon ini. Yang pertama, tentang Filemon. Filemon ini adalah seorang warga negara Roma. Dia tinggal di Kolose dan dia menjadi pemimpin jemaat yang ada di rumahnya pada waktu itu. Apa yang bisa kita pelajari dari seorang Filemon? Filemon belajar mengenai penerimaan dan pengampunan. Bapak Ibu, sebuah hukum saya akan bacakan ya dalam tulisan William Barclay tentang budak dan tuan. Budak bukanlah seorang pribadi. Nah, ini saya tadi katakan ya, budak bukanlah seorang pribadi. Ia hanya sebuah alat yang hidup. Karena dia tidak punya hak akan hidupnya. Seorang budak ini dia nggak berhak mengatur hidupnya, enggak. Dia hanyalah sebuah alat yang hidup. Seorang tuan berkuasa mutlak pada budak-budaknya. Ia dapat memotong telinga atau menghukum mereka dengan bekerja berat. Misal bekerja di ladang dengan dirantai, atau kerja paksa di pabrik yang dimiliki oleh tuannya. Tuan dapat memukulnya dengan tongkat, cambuk, gada. Bisa juga memberikan sebuah tanda di dahi. Tanda ini berupa huruf F
yang artinya fugitivus. Fugitivus ini artinya adalah seorang budak yang melarikan diri. Dia sudah berbuat salah dan dia melarikan diri. Biasanya kalau dia ketahuan seperti itu, Tuhan ini akan memberikan tanda di dahinya berupa huruf F yang dibakar dengan besi yang panas. Jadi gitu. Jadi kemanapun dia pergi nantinya, ketemu dengan siapa aja, orang lain akan tahu bahwa oh kamu budak yang pernah mencuri ya, oh kamu budak yang pernah melakukan kesalahan dari Tuhanmu ya. Hukuman apa yang ada padamu? Nah seperti itu. Jadi dia si Tuhan ini dapat memukul dengan tongkat, dapat mencambuknya, dapat memukul dengan gada, bisa juga memberi tanda di dahi yang berupa huruf F itu tadi, fugitivus, yang artinya dia melakukan kesalahan dan dia pergi. Bahwa mereka adalah pencuri atau pelarian. Bahkan seorang tuan bisa menyalibkan budaknya kalau dia mendapati kesalahan yang luar biasa, yang tidak bisa diampuni. Yang lebih beratnya lagi, bisa menyalibkan si budak ini. Nah, Bapak Ibu, ketika Filemon mendapat surat dari Paulus, dia membaca surat dari Paulus ini mengenai kehidupan Onesimus. Hal yang Filemon lakukan adalah penerimaan dan pengampunan. Di ending kisahnya, Filemon mungkin tidak diceritakan secara detail di sini bahwa dia merangkul Onesimus, dia melakukan adegan yang dramatis gitu ya, enggak. Tetapi di dalam Kolose tadi dikatakan bahwa Onesimus sudah diterima sebagai kawan sekerja, sebagai rekan di dalam Tuhan, sebagai saudara seiman yang nantinya bukan hanya berguna untukku Filemon, bukan hanya berguna untuk Paulus, tetapi bisa berguna untukmu. Nah, Bapak Ibu, 50 tahun setelah kisah Filemon dan Onesimus ini, seorang penulis yang bernama Ignatius itu menuliskan bahwa Onesimus ini dalam catatan sejarah dia menjadi bishop, atau dia menjadi uskup, atau dia menjadi pimpinan jemaat yang ada di Efesus. Betapa bernilainya sebuah penerimaan dan pengampunan. Dia memang salah. Dalam pelarian Onesimus ke Roma, berjumpa dengan Paulus, itu adalah sebuah hukuman di dalam hidupnya. Kita nggak tahu apa yang terjadi dalam perjalanan itu. Dan bagaimana kehidupan Onesimus ini yang sudah melakukan kesalahan, pasti hati nuraninya tidak akan tenang karena dia terlibat di dalam sebuah kesalahan. Tetapi ketika dia pulang kembali kepada Filemon, Filemon ini menerima dia. Menjadi bukan hanya sekedar budak, tetapi menjadi saudara seiman. Dan 50 tahun kemudian dituliskan dalam catatan sejarah bahwa Onesimus ini bukan hanya berguna untuk Paulus, bukan hanya berguna untuk Filemon, tetapi Onesimus ini berguna, bermanfaat, mendatangkan keuntungan kepada jemaat di Kolose, mendatangkan keuntungan kepada jemaat di Efesus, mendatangkan keuntungan, berguna, hidupnya berdampak bagi banyak orang. Karena apa? Karena dia tahu siapa dirinya. Dan ketika penerimaan itu boleh dia terima, pengampunan itu boleh dia terima, dia berubah menjadi seorang yang berguna, menjadi seorang yang bermanfaat. Karena apa? Karena kebesaran hati Filemon untuk bisa menerima dan mengampuni budaknya. Memang tidak mudah. Apalagi pada saat itu si Onesimus ini membuat Filemon menjadi merugi. Apalagi pada saat itu si Onesimus ini membuat Filemon mengalami sebuah hal yang tidak pernah dia pikirkan, tidak diceritakan seberapa besar kerugiannya. Tetapi dia melarikan diri sebagai sebuah tanda bahwa Onesimus ini takut untuk dihukum oleh tuannya. Tetapi karena penerimaan dan pengampunan dari Filemon ini, Onesimus bisa berguna untuk banyak orang, bisa berguna untuk banyak jemaat yang ada di tempat itu pada waktu itu. Hal pertama yang kita bisa pelajari dari seorang Filemon. Yang kedua, yang kita bisa pelajari dari Onesimus. Onesimus ini sebuah nama yang cukup apik ya, cukup unik. Dia di dalam bahasa Yunani memiliki dua arti. Arti yang pertama adalah useful, berguna. Olehnya di dalam surat Filemon ini Bapak Ibu bisa menjumpai kata-kata berguna beberapa kali ya. Paulus menuliskan dia bukan hanya berguna untukku, tapi dia juga akan berguna untukmu. Arti yang kedua dari nama Onesimus ini adalah profitable, memberi keuntungan.
kepada siapapun yang berjumpa dengan dia. Nah, harapan dari orang tuanya mungkin ya, ini arti sebuah nama Bapak Ibu, olehnya ketika memberikan nama kepada anak-anaknya yang yang menjadi doa buat dia dalam perjalanan hidupnya dia. Nah, Onesimus ini begini, dia memiliki dua arti. Nama Onesimus ini memiliki dua arti. Yang pertama adalah useful, yang kedua adalah profitable. Tapi Bapak Ibu, sebelumnya apa yang dia alami, dia nggak berguna untuk Filemon. Dia nggak membuat Filemon ini mendapatkan keuntungan. Dia nggak membuat Filemon ini profit, enggak. Malah Filemon ini mendapatkan kerugian karena ulah si Onesimus ini. Mungkin ya, ketika kemarin saya renung-renungkan, dia belum sadar akan arti namanya, gitu ya. Dia belum paham akan arti namanya, gitu. Jadi dia tidak membuat tuannya ini mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Dia juga tidak membuat tuannya ini mendapatkan keuntungan. Yang ada si Filemon ini malah merugi. Olehnya dia pergi jauh. Dia ingin menghindar dari tuannya. Ada seorang nabi juga yang menghindar dari panggilan Tuhan. Siapa dia? Yunus. Hari-hari ini kita baca kitab Yunus ya. Dia lari ketika Tuhan berfirman, Yunus, sampaikanlah firman Tuhan di kota Niniwe. Apa yang dia lakukan? Enggak, aku nggak mau ke Niniwe. Aku akan pergi ke Tarsus. Aku akan melarikan diri ke sana. Niniwe dengan Tarsus itu bertolak belakang Bapak Ibu. Niniwe ke sana, Tarsus ke sana, gitu ya. Jadi Yunus ini akan pergi jauh, menghindar dari hadapan Tuhan. Apa yang terjadi dengan hidupnya? Telan ikan. Iya, ditelan ikan besar. Dia 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Lalu dia berdoa, Tuhan tolong. Si ikan ini baik ya. Atas perintah Tuhan dimuntahkanlah si Yunus ini. Ya, itu sedikit intermezzo. Kan hampir mirip-mirip. Si Onesimus ini juga lari jauh dari hadapan tuannya. Karena apa? Karena dia merasa bahwa hidupnya tidak memberi keuntungan. Dia merasa bahwa hidupnya ini gak berguna sama sekali. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Paulus, Paulus menuntun hidupnya untuk berjumpa dengan pribadi yang ajaib, dengan pribadi yang kekal, dengan Allah yang Paulus layani itu. Maka Allah mengubah kehidupannya. Jadi yang tidak berguna, dia menjadi berguna. Jadi yang tidak menghasilkan keuntungan, dia dapat menghasilkan keuntungan. Seperti yang saya ceritakan tadi, tulisan Ignatius ini 50 tahun setelah kehidupan Onesimus kembali kepada tuannya ini, dia dicatat dalam sejarah menjadi seorang bishop di Efesus. Bukan hanya berguna bagi tuannya, tetapi bagi banyak orang yang berjumpa dengan Onesimus pada waktu itu. Apa yang dia lakukan ketika dia bisa berubah hidupnya? Dia berani kembali. Ada salah satu tulisan Lightfoot dituliskan seperti ini. Dengan kembali, seorang budak menempatkan diri pada belas kasihan tuannya. Seorang pencuri tidak mempunyai hak untuk pengampunan. Hukum Roma lebih kejam dari hukum Athena. Onesimus mau membereskan masa lalunya di dalam hidupnya, dan beban hidup di masa lalunya itu tidak dia bawa dalam perjalanan ke depan. Dia sportif, dia berani mengakui bahwa dia salah. Dia membawa surat jaminan dari Paulus, diserahkan kepada tuannya, dan dia mungkin mengakui segala kesalahannya. Tetapi Paulus menjamin, apapun yang disebabkan oleh Onesimus ini, kerugiankah, dia mencuri barangkah, dia mengambil keuntungan dari kamukah, aku akan menjaminnya, aku akan menanggungnya. Itu jaminan dari Paulus. Dan ketika Onesimus kembali kepada Filemon, dia berani menghadapi kenyataan yang sesungguhnya. Dia berani melepaskan segala beban di masa lalunya. Dia benar-benar menjadi orang yang merdeka. Dia benar-benar menjadi pribadi yang baru, yang tidak membawa segala hal buruk di dalam hidupnya. Dan hidupnya berguna untuk Tuhan. Hidupnya mendatangkan keuntungan untuk jemaat Tuhan, untuk Tuhan yang dia layani. Sehingga hidupnya benar-benar sebagaimana namanya, dia berguna, dia profitable, dia menghasilkan keuntungan bagi banyak orang. Bapak Ibu, terkadang kehidupan atau hal-hal yang ada di masa lalu itu menjadi penghambat kita untuk melangkah maju. Itu macam-macam Bapak Ibu ya, itu macam-macam hal yang terjadi di masa lalu. Olehnya beberapa waktu terakhir ada banyak sekali
konselor anak-anak. Kenapa banyak sekali konselor anak-anak? Karena biarkan anak-anak ini bertumbuh tanpa dibebani dengan berbagai macam emosi atau perasaan yang dia alami. Karena itu sangat berpengaruh ke dalam kehidupan selanjutnya. Akhirnya ketika kita punya hal-hal yang kita tidak beres dalam hidup kita, yang masa lalu kita mungkin tidak mengenakan, boleh saya katakan semacam trauma ataupun apapun, itu dibereskan supaya itu tidak menjadi penghalang kita untuk melangkah maju. Karena kalau sakit hati, kekecewaan, traumatis itu disimpan dalam hidup kita dan kita terus berjalan membawa itu akan menghambat langkah-langkah kita ke depannya. Dan itu tidak membuat kita menjadi merdeka. Itu menghambat kapasitas diri dalam hidup kita untuk bisa terlihat, untuk bisa berguna bagi orang lain. Onesimus tidak melakukan itu. Dia berani kembali ke tuannya dan dia membereskan semuanya. Sehingga ketika dia melangkah ke depan, dia melangkah sebagai orang yang merdeka. Paulus yang terakhir. Apa yang kita bisa pelajari? Saya tidak bahas Paulus panjang lebar, karena ya nanti ada sesi tersendiri mungkin ya di kemudian hari bagaimana seorang Paulus ini. Tapi hal menarik di dalam surat Filemon ini yang kita bisa pelajari dari seorang Paulus adalah yang pertama, sekalipun dia ada di dalam penjara, terbatas dalam segala hal, tetapi Paulus ini tetap produktif. Dia tetap melakukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Tempat, kondisi tidak menjadi penghalang dia untuk terus berkarya. Saya teringat, saya lupa tulisannya, tapi Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia, ketika dia ada di rumah tahanan yang ada di Bali, berapa banyak buku yang dia tulis selama dia di sana. Rupanya orang-orang dengan mental seperti ini tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Dimanapun dia berada, sekalipun dia harus di dalam penjara, harus di dalam tekanan, harus di dalam situasi yang serba terbatas, tapi dia punya kegigihan untuk terus maju, untuk terus berkarya. Hal yang bisa kita pelajari ini, dia tetap produktif di tengah situasi dan kondisi apapun. Yang kedua, dia menjadi seorang peacemaker. Dia menjadi seorang pembawa damai. Filemon dan Onesimus sama-sama berkonflik. Paulus bingung, nah gitu ya. Menurut sebuah komentar mengatakan bahwa begini, ketika Paulus sedang menulis surat kepada Filemon ini, dia dalam pergumulan yang luar biasa. Kenapa? Karena Paulus ini juga takutnya begini, kalau Filemon nggak mau terima lagi seperti apa. Olehnya surat ini ditulis secara khusus kepada pribadi Filemon, dengan semangat, dengan berkobar-kobar, dengan dengan permintaan yang begitu yang sedemikian rupa, supaya Filemon ini dapat bersatu kembali dengan Onesimus, bukan lagi sebagai tuan dan budak, tetapi sebagai rekan sekerja, tetapi sebagai saudara seiman. Nah, inilah peran Paulus. Dia menjadi seorang peacemaker. Dia menjadi seorang penyatu di tengah-tengah konflik. Nah, ada memang orang-orang yang Tuhan karuniai seperti ini. Ya, ketika si A, si B saling berkonflik, butuh penengah. Nah, itu ada orang-orang yang Tuhan karuniai seperti ini. Dan berbahagialah Bapak Ibu yang dikaruniai oleh karunia seperti ini, peacemaker, membawa damai. Nah, di Amerika, peacemaker ini menjadi salah satu mata kuliah wajib. Saya lupa, doktor itu apa ya Pak Sen? Pak Roland itu, doktoral. Nah, itu peacemaker. Para dosen dari Universitas Muhammadiyah Malang itu mengambil mata kuliah peacemaker ini bersama dengan dulu rektornya I3, Pak Roland, saya lupa marganya, Pak Roland Octavianus. Nah, bersama-sama. Jadi di Universitas Muhammadiyah di Malang itu mereka punya lembaga konseling sendiri, salah satunya ini peacemaker. Ternyata ini butuh dipelajari oleh Ibu ya. Ini perlu dipelajari. Yang kita pelajari dari Paulus, dia tetap produktif di tengah situasi yang tidak menentu, di tengah keterbatasan, dan dia menjadi peacemaker bagi Filemon dan Onesimus. Ketika Paulus hendak mengirimkan Onesimus ini kepada Filemon dalam terjemahan God's Word, di sana dituliskan seperti ini: I'm sending him back to you. This is like sending you a part of myself. Aku mengirimkan dia kembali kepadamu. Aku mengirim Onesimus ini kembali kepadamu. Itu seperti saya mengirimkan setengah dari jiwaku, gitu ya, romantis kan? Seperti saya mengirimkan setengah dari jiwaku, karena saya tahu begitu dalamnya Paulus ini
ingin membimbing Onesimus ini sampai dia mengenal Tuhan, sampai dia mengenal Kristus, sampai kehidupannya berubah. Olehnya di dalam surat Filemon ini Paulus selalu menyebutkan buah hatiku, anak rohaniku, gitu ya. Teman sekerjaku, dia buah hatiku. Ketika Onesimus ini akan kembali kepada Filemon, itu like sending a part of myself, gitu ya. Seolah-olah sepertinya aku mengirimkan setengah dari jiwaku. Ya, luar biasa pelayanan Paulus melayani dengan hati, sehingga kalau dari hati itu sampai kepada hati. Nah, surat Filemon saya tidak akan bahas panjang lebar. Surat Filemon ini adalah surat yang paling pendek di antara surat-surat Paulus, baik kepada jemaat maupun kepada personal. Surat Filemon ini paling pendek. Yang kedua, namun walaupun dia surat paling pendek, surat ini adalah surat yang paling menggebu-gebu, gitu ya. Surat ini adalah surat yang paling dramatisir banget, gitu ya. Paling menggebu-gebu. Seluruh pemikiran, seluruh permintaan, seluruh jiwa Paulus ada di dalam surat ini. Dan yang ketiga, surat Filemon ini adalah surat jaminan kepada Filemon, jaminan atas hidup Onesimus. Sehingga tadi di ilustrator yang paling akhir tadi, di gambar kartun yang saya ambil itu, Onesimus ini datang kepada Filemon, dia membawa sepucuk surat, karena surat ini adalah surat jaminan. Bapak Ibu, banyak hal menarik yang kita pelajari dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab, yang bisa kita ambil pelajaran rohani, pelajaran penting di dalam hidup kita. Nah, tadi saya katakan saya membawa odol. Siapa yang belum sikat gigi pagi hari ini? Boleh senyum kepada kanan kirinya. Ayo dilihat dulu. Senyum kelihatan gigi ya. Nggak boleh cuma sekedar gitu ya, tapi kelihatan gigi gitu. Ada yang sudah sikat gigi, ada yang belum sikat gigi. Gitu, jangan-jangan lupa ke susu gitu ya. Ke susu udah bangun jam 6:45, harus ke gereja jam 6 itu lupa. Cuman cuci muka langsung ganti larinya. Bapak Ibu, ini pasta gigi. Tentu Bapak Ibu punya di rumah masing-masing ya. Nah, menurut ini iseng aja, menurut psikologi, ada yang suka mencet dari atas. Ini, ayo siapa yang punya kebiasaan mencet odol dari atas gitu. Nanti suami atau istrinya enggak, harus dari bawah dong, jangan dari atas gitu. Siapa yang biasanya mencet dari bawah? Atau ada yang mencet dari atas? Ada yang mencet dari atas nggak beraturan, itu bisa jadi konflik loh. Kamu sih mencetnya dari atas nggak beraturan, ya ngapain harus dari bawah? Tapi itu nggak akan saya bahas. Bapak Ibu, ini adalah pasta gigi. Selama si tutup ini nggak dibuka, ini nggak akan berguna. Dia akan tetap ada di dalam wadahnya ini. Selama si tutup ini nggak dibuka. Gimana sih mau sikat gigi? Tiba-tiba kok nggak keluar sih? Sudah kepencet dengan sekuat tenaga, dengan sekuat ini kok nggak keluar lah? Iya, tutupnya nggak dibuka. Gitu ya, tutupnya ini nggak dibuka. Tapi ketika tutup ini dibuka, Bapak Ibu bisa merasakan manfaatnya di pagi hari dan di malam hari, atau di kala gigi Bapak Ibu sakit. Gitu ya. Di kala gigi Bapak Ibu sakit ini bisa merasakan manfaatnya. Atau Bapak Ibu mungkin saya beberapa hari yang lalu cuci sepatu, Bapak Ibu. Ya cuci sepatu, ya pakai pasta gigi ini, sepatu yang putih jadi bersih. Gitu ya. Jadi bersih, bukan hanya gigi yang jadi bersih putih, tapi sepatu juga bersih. Nah, selagi si pasta gigi ini nggak dibuka tutupnya, dia nggak akan berguna. Mau Bapak Ibu mencet sekuat tenaga pun nggak akan berguna. Tapi ketika dia dibuka tutupnya, dia akan berguna. Nah, apa pelajaran yang menarik di dalamnya, Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu miliki sekarang? Keluarkan supaya itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang merasakan bukan kita, tapi orang lain yang merasakan manisnya hidup kita. Karena apa? Karena kita keluarkan apa yang ada di dalam hidup kita. Apa yang harus dikeluarkan? Bisa pengetahuan, bisa talenta kita, bisa juga kemurahan hati kita. Oh amin Om, berkat ya Om ya. Itu yang dikeluarkan puji Tuhan. Ada kebaikan hati kita gitu ya. Ada dalam pelayanan kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Mari ayo keluarkan itu supaya hidup kita sama dengan Onesimus tadi, useful dan profitable. Bukan buat kita, tapi buat orang lain. Bukan hanya buat orang lain, tapi buat membangun jemaat. Itu dikeluarkan supaya kita bisa berguna, bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya
senang Bapak Ibu, minggu lalu saya sebut aja ya, Pak Bagio ini ngomporin beberapa teman. Itu CPU minggu lalu itu macet, gak bisa dipakai. Ya sudah tua Bapak Ibu, ya sudah tua. Saya terkadang sungkan. Saya sendiri juga belum punya kemampuan lebih untuk bisa mengganti full gitu ya. Saya sungkan kalau mau ngoperai, tapi saya senang ada Pak Bagio yang ngoperai. Ayo kita saling membantu, saling urunan untuk bisa beli CPU baru. Di belakang sana sudah ada CPU yang baru, minggu depan bisa dipakai. Kok bukan minggu ini? Ya, keyboardnya masih belum cocok dengan CPU yang baru ini gitu ya, jadi tak bisa dipakai dulu. Makanya Pak Sam yang standby di sana pakai laptopnya dia. Tapi saya terkesan dan saya bersyukur apa yang Bapak Ibu miliki, dapat membangun pribadi, dapat membangun keluarga, dapat membangun orang lain, dapat membangun jemaat, semuanya bisa dipakai, berguna dan profitable untuk kemuliaan Tuhan. Ya selagi belum dibuka, dia tidak akan berguna sipas lagi gini. Tetapi ketika dia dibuka, ketika itu dikeluarkan, itu bisa bermanfaat, bisa berguna buat banyak orang. Demikian juga dengan kehidupan kita. Belajar dari tokoh di dalam surat Filemon ini, sebagaimana Onesimus, dia berguna. 50 tahun kemudian catatan hidupnya, catatan sejarah dicatat. Demikian juga kehidupan kita, catatan sejarah kita. Mungkin suatu kali nanti akan dikenang, akan dilihat oleh anak cucu kita. Oh ya, papaku itu, mamaku itu, gitu ya. Aku bangga omaku, opaku, gitu ya. Aku bangga hidup kita sendiri ketika kita keluarkan untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, maka hidup kita berguna di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita. The runaway slave, dia berubah menjadi the useful and profitable brother. Dia menjadi rekan sekerja, menjadi teman seiman yang berguna dan memberi keuntungan. Amin. Tuhan Yesus. Seringkali kami kurang paham, tapi firman Allah dan Roh Kudus mencerai hati kami. Hidup ini untuk berguna, guna hormat kemuliaan Tuhan. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua berkata amin. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dan cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan di dalam Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami terima segala berkat ini. Amin.